Misalnya aku tak lewat calo saja, hari gini lewat calo, udah nggak usum ya. Jadi biarpun kalian lewat calo, halo semuanya, teman-teman Lungkomas, apa kabar? Kemarin tidak upload saya ya, tidak upload minggu kemarin, tidak upload. Nah, kali ini saya mau membahas gini, banyak pertanyaan yang menanyakan tentang izin. Bagaimana Bang izinnya olahan daging ikan? Bagaimana Bang izinnya olahan daging ayam? Bagaimana Bang kalau olahan saya ada telurnya? Nah, ini yang mau tak jawab secara global ya, secara global. Awal bagaimana caranya, pertama ya, apa yang perlu dipersiapkan untuk pengurusan izin. Jadi izin edar itu tidak semudah yang orang dibayangkan, orang membayangkan. Misalnya aku tak lewat calo saja, hari gini lewat calo, udah nggak usum ya. Jadi biarpun kalian lewat calo, kalian tetap harus membuat sesuai prosedurnya pengurusan izin edar. Kalau makanan olahan dari daging, telur, keju, susu, ikan laut itu harus MD. Kalau selain itu, misalnya tepung atau kopi atau apa, itu PIRT bisa. Jadi biarpun industri rumahan sekarang itu bisa mengurus izin MD, izin edar ya. Contohnya seperti ini, kemasan seperti ini bakso ayam punya Lungkomas ya. Ini sudah punya izin MD dan dalam perjalanannya itu tidak mudah. Yang tidak mudah itu dalam persiapan tempatnya. Jadi kalian harus mempersiapkan tempatnya. Kalau sesuai dengan aturannya perindustrian, itu kalian harus mempersiapkan lahan untuk produksi saja itu 2,5 are. Nah, karena industri rumahan, home industry sekarang dipermudah. Jadi pertama yang harus kalian siapkan yaitu tempat ya. Alur. Nah, sebelum PSB ini jalurnya masih panjang ya. Persiapannya kalian harus persiapan tempat. Jadi alur kerjanya, contohnya misalnya produksi cilok misalnya ya. Misalnya produksi cilok, kalian harus mempersiapkan tempatnya. Ini tak gambarkan yang di dalam ya, di dalam ruang kerja, di dalam ruang lingkup kerja. Misalnya seperti ini. Nah, ini yang harus kalian persiapkan. Misalnya ini ruangan, ini di dalam ruangan ya. Nah, pertama ini di luar, ini jalan. Ini latar halaman. Nah, halaman parkir. Nah, ini misalnya ada mobil masuk mau kirim apa? Tepung ke sini. Tepung, ngirim daging sini. Itu kalau bisa ini secara global ini ya. Jadi disesuaikan industri rumahan atau industri gede ya. Contohnya seperti ini, contoh di ruangan. Ini daging sama tepung harus dipisah. Ruangan tepung sama bumbu ini harus disekat begini kalau bisa ya, kalau ada ruangan. Ini daging masuk ke sini jebret. Di sini ada, nggak tahu ini cold room atau apa, yang pasti di sini atau pressure ini dikasih tempat untuk penimbangan. Nah, setelah itu daging masuk ke ruang penggilingan setelah ditimbang ya. Tepung dan bumbu setelah dikombinasi masuk ke penggilingan juga ke sini. Digiling di sini, diproses di sini, kemudian dicetak di sini. Nggak tahu ini cetak apa, cetak nugget, bakso atau cilok. Ini ruangannya kalau bisa ya agak dipisah. Setelah itu, setelah cetak harus masuk ke pendinginan. Nggak tahu pendinginannya pakai apa, kipas atau air atau es ya. Tetapi yang penting pendinginnya di situ, pikir sendiri di sana. Ini ruangannya begini ya. Habis itu dari pendinginan masuk ke pengemasan. Nih. Setelah di pengemasan, di sini dikemas apa kek? Mau jadikan 1 kintalan bisa misalnya berapa ya? 250.
atau bagaimana, itu terserah kalian. Kemudian dari pengemasan masuk ke penyimpanan di sini. Nah, di penyimpanan ini ya, ini sudah ada aksesnya keluar nanti ya. Nah, bagaimana Bang karyawan masuk? Bang karyawan masuk begini. Misalnya toilet ditaruh di luar ya. Terus setelah itu di luar ini ada loker umum ya, loker setelah misalnya karyawan datang parkir, masuk ke loker umum untuk naruh helm, naruh jaket, naruh apa gitu ya. Nah, setelah itu dia masuk ke ruang atau loker kerja. Nah, di sini kalau bisa, kalau perusahaan gede biasanya menyiapkan ruang pria wanita, jadi tidak campur. Nah, di sini baju kerja ganti baju kerja. Misalnya pakai celemek, pakai sepatu boot, sepatu obrok, sarung tangan di sini ya, di ruangan ini. Kemudian setelah dari sini, ini masuk pintu karyawan di sini. Pintu karyawan di sini. Ini ada lubang air untuk masuk supaya tidak membawa kotoran dari luar. Dan ini isinya air ini bisa air apa itu, kalau menurut aturan dari BPOM ini harus air klorin ya. Air klorin masuk di sini, yaitu ini tidak boleh melangkah loh ya, harus masuk kakinya di sini terus masuk ke ruang kerja. Bagianmu di mana? Mau giling daging, mau cetak, mau ngemas, atau mau tidur di sini? Ya nggak boleh ya. Jadi di sini harus ada anunya sendiri-sendiri. Anu itu loh, apa tuh anu ya? Pokoknya tempat kerjanya sendiri-sendiri ya. Di situ. Dan ini yang tak gambar ini aksesnya penyimpanan ini dia lewat pintu samping. Ya, pintu samping. Kalau memang nggak punya pintu samping, di sini bisa masuk lewat sini. Jadi ruang ini bisa dipisah. Kalau memang nggak ada pintu samping ya. Ini yang tak bilang nggak ada pintu samping. Jadi loker ini persempit saja. Pintu masuknya ini dijadikan dua, yaitu pintu karyawan masuk dan pintu barang jadi keluar. Ini dijadikan dua ya. Ini tadi nggak tak gambar begitu. Ini karena tak siapin ruang kosong di samping. Jadi misalnya mau ada pengiriman lewatnya di sini, jalan sebelah sini. Nah, ini gambarannya begitu ya. Jadi di sini kalau nggak ada ini, misalnya ruangnya apa, lokasinya emang cumpen apa itu terbatas ya, ini di sini saja. Ini loker dipersempit, dikasih pintu keluar khusus barang jadi dijadikan dua ya. Yang sebelah sini bisa, ini lubang airnya di sini disekat begini. Nah, terus di sini ini pintu untuk barang keluar ke sana. Keluar itu ke sana. Ya. Di sini pintu masuknya karyawan. Masuk loker, masuk ke tempat air, terus masuk ke ruang kerja. Nah, itu di situ kok banyak ada ruang kosong, Bang. Nah, ini bisa digunakan untuk menyimpan misalnya plastik ataupun kardus, ataupun jika menggunakan alat apa ya. Terus pencuciannya di mana, Bang? Juga bisa di sini. Pencucian bisa di sini ya. Jadi pencucian itu juga tidak boleh keluar area atau ruangan produksi. Jadi ruangan kosong ini bisa dijadikan itu tadi, disekat-sekat masih bisa ini ya. Tadi belum tak gambarin untuk ruang pencucian atau penyimpanan alat yang sudah terpakai dan bersih, taruh di situ. Di antara ini bisa ini ya. Ini bisa dipakai. Ini kan udah tak gambaran, ini tempat plastik. Nah, tempat cuciannya di mana, ditaruh di situ aja. Pokoknya pencucian tidak boleh keluar dari area
produksi ya. Jadi pintu barang dan pintu karyawan atau pintu orang itu beda, nggak boleh kecuali darurat. Kecuali darurat boleh, mau kamu lompat tembok mau apa, dibilang darurat ini misalnya ada bencana alam, gempa, banjir, misalnya ada kebakaran, itu bukan bencana alam ya. Ya itu pokoknya ada seperti itu, darurat itu kamu bisa lompat kemana saja, nggak usah harus mengikuti aturan ini, keluar lewat pintu karyawan dan pintu masuk karyawan ini ya, nggak usah. Jadi ini yang harus kalau kalian siapkan pertama kali. Jangan keburu-buru kalian ngurus surat gini-gini gampang ngurus gini, aku lewat calo. Tidak bisa, Perguso sekarang itu tidak bisa, susah Perguso. Kalau ngurus lewat calo ntar malah ketipu ya. Biarpun kalian ngurus lewat calo, kalian tetap harus membuat seperti ini. Ruangannya seperti ini masih banyak, belum nanti saluran. Nah, terus ini Perguso ya. Di sini di ruang ini, ruang kerja, dan antara apa di pintu ini, pintu masuk ini harus disiapkan korten plastik itu loh, plastik penyekat ya. Nah, misalnya di ini di daging, kalau mau kalian mau masuk lewat situ penggilingan, ini harus ada sekat-sekatnya ya. Paham? Agak paham apa paham? Belum paham? Yang intinya ruangan harus menjalur berurutan. Pintu karyawan dan pintu barang, keluar masuknya barang itu harus beda. Loker umum, loker kerja beda. Kalau home industri nggak usah disekat pintu cewek cowok apa, loker cewek cowok nggak masalah, yang penting gantian. Itu kalau sekarang gitu. Dan penyimpanan daging ini dan penyimpanan barang jadi home industri bisa pakai freezer. Kalau dulu nggak boleh ya, kalau dulu nggak boleh. Yang penting sekarang itu ada pendinginan, dipisah, maksudnya dipisah. Oke teman-teman, paham? Semoga paham saja ya. Ya, saran saya ya, kalian kalau ngurus izin apapun itu nggak usah lewat calo, langsung saja datang ke kantor Balai POM, minta pendampingan ataupun minta saran. Ngomong saja di sana, Mbak, Bu, Pak D, Bude, Mbak, saya mau produksi begini, apa yang perlu saya persiapkan. Nah, nanti kalian akan didampingi dan akan dikasih macam-macam ya. Dan memang untuk pengurusan itu sebenarnya kalau sudah daftar nomor itu murah. Yang mahal itu ya ininya, bikinnya ini loh. Yang mahal itu bikinnya tempat. Ini kamu pembuangan ya harus ada sekat-sekat. Pembuangan tuh harus ada 3 lubang minimal. Jadi air keluar itu tidak boleh langsung ke got, ke sungai, kemana. Itu harus disaring dulu. Kalau industri harus punya mesin penyaring, penjernih air. Tapi untuk industri rumahan menggunakan lubang-lubang aja, yang penting keluarnya bersih, nggak masalah. Yang penting ada izin dari lingkungan ya. Dan untuk ini ruangan ini ya, ruangan ini nih semuanya harus ada list-listnya, ada catatannya. Misalnya udah dibersihkan, itu setiap hari ada listnya, semuanya harus ada listnya. Barang misalnya ada kipas pendingin apa itu, pembuangan angin itu apa, exhaust udah dimatikan belum, itu harus nanti dicentang-centang, dikasih daftar lah ya semuanya, setiap ruangan centang itu yang harus dipersiapkan. Dalam perjalanannya nanti nggak tahu bagaimana ya, tapi sebelum pendaftaran itu harus lengkap dan wajib. Oke, itu ya yang harus kalian siapkan. Pertama yaitu alur tempat kerja, dan nanti digambar begini disetorkan ke sana juga sebagai syarat. Ingat, jangan daftar beginian lewat calo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.